Kancah perpolitikan tanah air emang kayaknya lagi panas banget ya teman mantra. Setelah pemilu kemarin, sekarang kita juga dihebohkan dengan kabar Marcel Widianto yang ternyata diusung oleh salah satu partai untuk menjadi calon wakil wali kota Tangsel. Loh. Emangnya Marcel punya background politik? Atau paling enggak paham politik lah. Ngomong-ngomong soal background, diketahui dari beberapa sumber ternyata Marcel adalah lulusan sekolah menengah atas di SMK Negeri 48. Namun belum diketahui nih apakah Marcel melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi atau tidak. Nah, selanjutnya perjalanan karir Marcel sebelum menjadi komika, ia ternyata menjalani pekerjaan sebagai penonton bayaran hingga menjadi asisten Ajis Doa Ibu. Yakin gak sih cuma itu aja pekerjaan Marcel terdahulu? Terus siapa saja sih orang di balik gemilangnya karir Marcel di dunia entertain ini? Perjalanan yang agak lumayan jauh tapi lebih ke ya karena stand up sih. Karena stand up akhirnya gue bisa jalanin ini. Karena stand up dan karena orang-orang yang ada di sekitar gue nggak lupa juga dengan Palini Cagur yang udah bantuin gue, Ajis Doa Ibu, Rahman Afri gitu-gitu yang banyak lagi selain mereka yang menolong karir gue gitu. Semoga benar ya kalau Marcel adalah orang yang selalu mengingat jasa orang-orang yang pernah membantunya. Jangan sampai tuh habis manis sepah dibuang. Nah, kalau dilihat-lihat sekarang ini Marcel kayaknya jarang banget tampil di TV ya. Padahal kan Marcel udah punya anak dan istri. Terus sumber penghasilannya dari mana nih sekarang? Banget, makanya ya gue bisa dibilang bukan cuman yang dari TV doang, tapi gue bikin YouTube juga sekarang. Ya ada strategi apa lagi buat karir stand up gue. Terus dari karir entertain gue juga ada standar lagi. Jadi kayak standarnya makin naik dan ketakutannya juga makin naik karena kita di entertain kan nggak tahu nih sampai kapan gitu. Jadi akhirnya ada beberapa yang pengen gue jalanin juga di usaha. Yakin nih Marcel jarang ada di TV karena lagi menyusun strategi lain? Oh, apa jangan-jangan strateginya adalah mendekati partai politik supaya bisa punya jabatan dan jadi penguasa? Ups, bercanda ya Marcel. Tapi kayaknya kalau Nikita Mirzani tuh nggak bercanda deh. Soalnya saat pertama kali Marcel diusung oleh salah satu partai dalam pencalonan wakil wali kota Tangsel, justru Nikita Mirzani buka suara terkait attitude Marcel yang dianggap nggak baik. Nih, dengerin ya sabdanya Nyai Nikita. Kita tahu Marcel Widianto itu adalah seorang pelawak yang diambil sama Bang Denny Cagur, yang akhirnya Bang Denny Cagur dihianati oleh yang namanya Marcel Widianto. Kedua, dia itu tidak pernah on time dalam pekerjaan dan pokoknya di pekerjaan dia nggak bagus saja. Akhirnya makanya dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV manapun karena attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik. Ketiga, dia raja gimikan dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimik sama settingan? Terus dia itu selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri, alias penjilat. Waduh. Banyak amat yang dibuka. Emang bener begitu, Nyai? Berarti kalau tadi Marcel bilang sedang menyusun strategi, Nikita Mirzani justru mengungkap attitude Marcel yang gak baik. Makanya stasiun televisi jadi gak mau lagi menggunakan Marcel sebagai talentnya. Selain dugaan di blacklist oleh TV, Nikita Mirzani juga menyebut bahwa Marcel telah mengkhianati Denny Cagur dan juga dicap sebagai penjilat yang ulu. Emang benar begitu?
Saya udah nggak di manajemen, si Fajar udah nggak di manajemen. Ya gitulah, orang emang waktu datang miskin sama pas udah kaya berubah. Eropa. Iya kayak Iya kayak Eropa, kakak kalau nggak ngeliat baru kemarin kok. Inilah namanya menjilat berbuah hasil seperti ini. Betul. Marcel kan emang tendensinya gitu, setiap bikin story, abangku, kakakku, sayangku. Ngomong lagi nggak ada kan? Kalau beneran emang ada kartu keluarga lu panjang segini Sel. Cuma lu bilang abangku, panutanku. Tapi tidak lu ngejilat aja kerjaan lu Sel. Tuh, ternyata banyak banget ya orang-orang yang emang notice sama kebiasaan Marcel itu. Nah, sebelumnya Marcel kan juga sempat nih gembar-gembor soal kedekatannya sama Celine. Meski keduanya nggak pernah mendeklarasikan pacaran, tapi kebersamaan keduanya bisa dibilang cukup intens loh. Kemana-mana berdua, ngapa-ngapain berdua, bikin konten juga berdua. Ujung-ujungnya Marcel malah posting kalau ternyata dia udah nikah dan istrinya melahirkan. Waduh, bener-bener jago ya settingannya. Ya, nah itu patut diluruskan teman-teman sekarang ya. Jadi saya tuh sama Celine tidak ada apa-apa juga, dan gua sama Celine juga, ya Celine juga bilang juga bahwa ya kita sebagai teman bestie gitu, jalan bareng. Tapi ya teman-teman yang suka sama karya gua sama karya Celine akhirnya menyimpulkan bahwa kita tuh ada kemesraan dan juga pacaran gitu, dan sebenarnya ya tidak gitu. Gimana warga Tangsel? Yakin gak nih kalau Marcel Widianto bakal jadi pemimpin daerah kalian? Eits, gak sampai di situ. Sebelumnya, di tahun 2022, Marcel juga sempat tersandung kasus jual beli video syur milik Dea OnlyFans, hingga membuatnya harus memberikan klarifikasi dan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Waduh, gak bahaya tak? Tunggu, ada lagi nih. Kalau yang ini keluar dari mulut Marcel langsung, bahwa Marcel dan istrinya Jason sempat ke Singapura untuk main kasino. Nah loh, udah settingan, dianggap mengkhianati orang yang mengangkat namanya, disebut sebagai penjilat sama teman artisnya, terus dia mengungkapkan juga kalau ke Singapura cuma untuk main kasino. Ngidamnya begitu guys. Jadi kemarin sempat ngidam di umur 4 bulan apa ya? 6 bulan. Jadi gue lupa itu waktu itu berapa bulan. Jadi ngidamnya ke kasino dia. Jadi akhirnya istri gue ke Singapura kemarin. Tapi ya akhirnya menang juga kemarin gitu. Jadi 1 koin main bakarat gitu ditaruh. Akhirnya dapet jackpot. Gue pulang 25 juta apa nggak masalah. Marcel, masa ngidam kok main kasino dan diturutin lagi? Emang sih bikin seneng istri saat lagi hamil itu emang bagus, tapi ya bukan judi juga kali. Ini istrinya yang minta atau Marcelnya yang ternyata juga hobi main kasino ya? Agak unik. Iya agak unik memang, saya juga bingung karena bapaknya juga kan suka juga ya. jadi ya tapi kan kita kan tetap di tempat yang legal guys. Kalau misalkan dulu almarhum Ali Sadikin masih terusin di Jakarta bisa main judi ya, pasti mainnya di Jakarta waktu itu. Itu bukan judi ya, lebih ke gambler ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, ini nggak bisa ditiru ya. Nggak bisa ditiru kalau kebanyakan ya. Kalau sekali-sekali mah nggak apa-apa kali. Ya, kita nggak bisa asal judge sih soal masa lalu seseorang. Tapi kira-kira Marcel mau mengubah kebiasaan lamanya itu dengan hal yang baik nggak ya? Karena kan dia mau menjadi calon wakil wali kota. Ya kali masih melakukan hal-hal negatif yang bisa mencoreng nama baiknya. Dan lu di rumah kalau misalkan lu senasib sama gua, hidup lu susah, muka lu nggak terlalu ganteng, nggak terlalu glowing, nggak terlalu cantik dan lain sebagainya. Dan gue juga nggak pinter, gue pernah nggak naik kelas, dan bahkan gue dijauhin dulu sama orang-orang gara-gara gue selalu ngomong terus, bikin bawel terus dan sebagainya. Tapi itu bukan berarti tidak ada jalan keluar, karena gue membuktikan banget ini bukan gimmick semua yang gue jalanin. Dari ya gue miskin ya bener miskin, dari gue kurir narkoba bener kurir narkoba, dan sampai akhirnya gue mematahkan stigma orang bahwa semua orang bisa berubah. Gimana nih teman mantra?
Udah lihat perbedaan Marcel zaman dulu dengan yang sekarang belum? Udah yakin belum kalau nanti Marcel jadi calon wali kota, dia bisa amanah? Sesuai dengan yang Marcel bilang, katanya dia sudah mematahkan stigma negatif masyarakat. Kita tinggal lihat aja nih, bener atau enggaknya. Jangan sampai cuma janji-janji manis para pejabat yang sedang mencalonkan diri, yang berubahnya cuma sesaat.